Assalamualaikum, Beh. Assalamualaikum Bapak, sehat? Di-unmute dulu, Beh. Bu Desi, Bu Siti udah gabung. Siti itu banyak tugas katanya, Pak. Oh, banyak tugas. Jadi yang Siapa yang banyak moderator. tugas? Saya, Pak. Oh, Bu Desi. Pak, Babe kalau mau saya bantu ngasih share screen-nya nggak apa-apa. Bahannya Nggak, Babe langsung, kasih ya. Babe langsung mau aja, sendiri. Mbak. Langsung aja, Nadib. Babe mau sendiri, ya udah. Oke. Nadib. Bu Desi, sebelum dibuka saya kasih pengumuman dulu ya buat anak-anak ya. Tapi baru sedikit nih, Pak. Oh, baru 173 ya. Iya, kan anaknya 700. Kemana yang lain ini ya? Akun kelas saya kok nggak nggak bisa jam 8 ya. Dia malah setelahnya ya. Kenapa deh? Sampah deh. Akun Tapi kelas tidak bisa jam 8. Iya, sudah jam 8, dia ngabsennya jam 10. Ini kurang mampu lah. Tanggalnya, Pak. Sesinya, Pak. Oh, kalau S3 tuh udah mulai ya berarti ya. Kayak Bu Ulin tuh belum. Kalau S3 udah mulai dari minggu kemarin, Bu. Sesinya sudah sesinya. Ini baru 196. Iya, tunggu ya, Beh. Soalnya paling nggak kalau udah sampai 500 lah kita mulai, Beh. Oke. Mahasiswanya kan 700, Beh. 700 mahasiswa, astagfirullah. Angka banyaknya. Iya, Tapi Beh. Babe cuma dapat Babe dapat 60. Kalau nggak salah itu loh. Kelas 10 kelas itu udah dimulai itu, Pak Rudi. Babe ngajar Apa-apa, 60 dengan Beb. 70 sama aja, Be. Kecuali Babe Iya. ngajar 80. Saya lebih Oh, milih gitu. ngajar 41 aja, Be. Udah selesai dibanding Iya, ngajar. saya juga. Nanti dikasih Babe kalau mau 82. Biar 2. Boleh lah. Biar kan Babe nggak mau ngajar PIH itu makanya. Iya, itu padahal perintah itu loh, Be. Bukan Enggak lah. Pokoknya saya nggak mau menyinggung perasaan golongan perdata gitu loh. bukan maksud. Aku nggak mau, walaupun mata kuliah itu mata kuliah umum ya, artinya fakultas berwenang gitu loh untuk mengaturnya. Siapa yang bisa buka? Perspektifnya jangan pakai perasaan dong, Beh. Perspektifnya pakai pengembangan keilmuan, Beh. Karena itu semua lintas bagian itu, Beh. Iya, memang betul. Cuma ya karena apa ya? Bebannya terlalu berat pada sih. Kenapa harus bacanya itu? Iya ya. Nambah-nambah itu baca bukunya itu. Itu tambah berat lagi itu. Babe tahu sendiri lah. Babe ini udah mau pensiun, udah daya ingatnya udah berkurang gitu loh. Ya. Ambil Dengan damai. kalian masih muda. Ambil damai aja, Babe. Yang masih muda, iya. Kalau Babe itu kan udah tua itu. Ini mahasiswa kok baru 248. Nah itu. Babe udah umumkan Punya saya sudah saya share ya, Pak, di grup. Punya saya juga. Ini WiFi-nya lemot amat ya. Aduh. Iya, saya kemarin mohon maaf yang HPSI mati lampu. Ini Ibu ini kecil bener. Cuman 2 strip. Sama, Bu.
Kayak mana sih dunia ini? Satu sisi pengen ini, pengen itu, semua tidak mendukung. Buat pusing aja. Ya kan biasanya Telkomsel itu biasanya kan Bu. Apa namanya? Artinya ya paling tidak kan kuat gitu loh sinyalnya kalau lewat apa namanya. Ya kalah juga Pak Talib, ini nyatanya cuma 1 strip. Saya aja pakai paket loh ini. Jadi artinya kalau ini lemot pakai paketnya, tapi tetap aja. Kami lebih seru. Zoom-nya langsung 4. Ya nanti jam Langsung 8.30 izin melipir 2 Zoom ya Pak. Lagi ada ini sistem. Ya oke, nggak apa-apa. Ya. Babe, Zoom dari Indonesia sebelah mana, Be? Itu jam 11, Be? Enggak, Babe kan itu apa namanya ini ngambil dari HI ini. Oh, bukan, ini jam dinding Babe ini jam 11. Oh, enggak. Pasti mati lampu Ya, itu. Kebalik itu. Tahun lalu Babe itu udah siap-siap mau ini apa namanya jalan-jalan dia tuh kopernya tuh. Tapi karena COVID jadi tertunda tuh. Kalau selisih 4 jam tuh dengan Arab Saudi. Berarti Babe ini di Arab ini. Ya, enggak itu kebalik ya. Kalau baca dari sini ya soal ini jam 8 Bu dari sini. Jam 8 kurang 5 menit. Ya memang jam 8 mulai Pak Talib. Ntar lah lewat 5 sampai 10 lah toleransi. Ini udah 374 Pak Talib, lumayan udah nambah. Ini angkatan 21 kan ya? Iya. Angkatan ya 2001. Angkatan 21 tadi malam saya mengadakan pertemuan 21 semuanya terkait dengan Fikras dan Siakadu, jadi untuk bincang-bincang selama 1 jam kurang lebih. Nanti malam juga ada lagi, jadi silakan aja info antara kalian semuanya jam 8, jam 7.45 sampai jam 8 sampai jam 9 itu. Bukan Pak Rudi, kalau 700 mahasiswa kalau apa namanya kuliah di kelas itu nggak punya kelas itu alangkah banyaknya itu. Karena nggak ada kelas inilah makanya diadakan. Kalau pakai Zoom ya masih mending lah, tapi kalau misalnya kelasnya tatap muka itu nggak ada ruangan kita. Ya itu yang saya bilang, saya ngebayangin kalau kita kuliahnya offline. Kayak mana nggak? Sampai sore berarti sampai jam 6 mau tidak mau. Mau nggak mau gitu. Iya. Ya udah ngajar masing-masing. Ya, kita ada lagi yang sore Pak Tali. Kan kita nggak ada yang sore. Ya tapi tetap aja kita kuliah kan sampai jam 6 itu. Karena ya itu ngatur. Ya jadi karena kita nggak ada yang sore masih dimungkinkan lah. Belum. Ini juga berkaitan dengan mahasiswa yang belum bayar SPP. Nah itu kan itu ya banyak kan yang masuk ke kita PA-nya atau juga sebagaimana ya Bu, saya nanti kelas mana. Ya sebenarnya kita harus bedakan loh antara persoalan administrasi dan persoalan kemanusiaan. Nah kalau kita siap dengan akan ribet di administrasi, kita toleransi. Artinya untuk kondisi pandemi ya. Jadi karena gini, pasti akan menyusahkan kita juga berkaitan dengan nilai. Nanti kita entah posisi di mana, yang satu, Bu, nilai saya bagaimana, karena nggak ada di Siakadu. Nah, kan itu juga kita harus, nggak semua dosen mau mungkin menghadapi persoalan yang demikian. Nah, tapi kalau memang itu kita sepakati, karena ini masa pandemi, toleransi kita untuk yang bisa bayar SPP, ya kita siap. Artinya, kita siap akan sedikit direpotkan lah untuk persoalan-persoalan mahasiswa yang tidak dalam Siakadu. Nah itu dan itu juga diumumkanlah sama dosen-dosen, dimohonlah kesediaannya untuk bisa menerima. Jadi nggak bisa sepihak. Artinya yang satu dosen ini menerima, yang lain menolak, nggak enak juga kita. Artinya kebersamaan. Kalau ada berapa mahasiswa, kalau mana tolonglah itu. Tapi kalau kita nggak mau repot dengan persoalan itu, ya kita ketat dengan aturan. Jadi syarat untuk kuliah itu ya bayar SPP.
toleransi kita mungkin ya nak ya, apa kita patungan meminjamkan dia atau bagaimana, itu salah satu solusi. Jadi kita tidak diribetkan administrasi tapi dia juga punya solusi. Atau itu memang dari zaman dulu itu penundaan SPP, ada apa istilahnya itu, pemotongan lah apalah, pokoknya ada toleransi 25%, 50%, segala persennya itu. Nah sebenarnya dari sisi administrasi ini repot loh nak. Dari penerimaan fakultas saja kita bingung kan, yang kita prediksi menerima sekian, tahu-tahu banyak yang menunda. Yang kita prediksi, karena kita kan kalau fakultas itu kan penerimaannya dari SPP, jadi kita juga tidak memperoleh suatu kepastian juga. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi kalau Ibu sih, untuk urusan yang terlambat-terlambatnya, Ibu ikut aja kebijakan pimpinan. Kalau memang kita toleransi, artinya semua dosen ini siap. Sedikit banyak pasti direpotkan urusan administrasi untuk toleransi yang tidak ada nama di Siakadu. Desi, Ya? already 500, Bu. Oke. Pak Bayu, saya buka dulu, nanti baru Bapak ngasih pengumuman ya, Pak. Oke. Oke, baik. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 FH Unila, yang kami hormati Ketua Bagian Hukum Internasional FH Unila, yang kami hormati para Bapak dan Ibu dosen dari Bagian Hukum Internasional, serta para peserta mata kuliah pengantar Hukum Internasional. Mari sama-sama kita buka kuliah perdana pengantar Hukum Internasional kita pada pagi hari ini, hari Jumat 3 September 2021, dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat untuk tetap mencintai usaha untuk terus mencari ilmu. Karena sebenarnya sebaik-baik rezeki adalah rezeki untuk berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai ilmu. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan materi tentang pengantar hukum internasional. Sebagaimana para mahasiswa ketahui, kita perlu mendudukan persoalan hukum internasional sejak dari semester pertama, mengingat perkembangan norma hukum internasional hari ini sudah sedemikian universal. Sebuah kenyataan, fenomena yang kita lihat dengan adanya pandemi saat sekarang, protokol kesehatan dari lembaga organisasi internasional WHO dijadikan rujukan oleh banyak negara di dunia dalam upaya keluar dari persoalan pandemi. Negara-negara melihat keberhasilan mengukur indikator tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara, semuanya menggunakan protokol kesehatan dari organisasi internasional. Artinya mahasiswa diberikan tentang cakrawala berpikir bahwa norma-norma hukum internasional hari ini sudah langsung dibebankan dan mengikat kepada tiap-tiap warga negara tanpa ada batas-batas negara lagi. Ketika kita keluar rumah, kita udah harus pakai masker. Ketika kita keluar rumah, kita sudah dibatasi tentang mobilitasnya. Semua itu adalah aturan-aturan yang diterapkan oleh protokol WHO. Dan itu sudah mengikat kita sejak terjadinya pandemi. Artinya, kita melihat sebuah perkembangan yang sangat signifikan tentang persoalan-persoalan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Untuk itu, kami dari bagian hukum internasional akan memberikan sebuah cakrawala berpikir yang baru tentang bagaimana berkembangnya hukum internasional hari ini yang sudah mengglobal
dan sudah menjadi sebuah norma hukum yang bersifat universal. Itu pengantar dari saya, dan untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muthalib Tahar SH.MH yang bertindak sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mendengarkan materi, berikut kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Sujatmiko, PhD. Kepada Bapak Bayu Sujatmiko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi Hurulaini selaku moderator, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang pertama Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Rudi Natamiharja, SHDEA, Bapak Abdul Muthalib, SH.MH, sebagai narasumber pada hari ini, Bapak Ibu rekan dosen bagian hukum internasional, mohon izin untuk bisa memberikan sedikit informasi kepada adik-adik mahasiswa kita yang baru di semester 1 ini. Untuk adik-adik ketahui, di mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu mengenai hukum internasional. Semester 3 nanti Anda akan ketemu lagi dengan mata kuliah bagian hukum internasional. Semester 3, 4, dan 5 ya. Dan kemudian nanti kalau adik-adik mengambil konsentrasi hukum internasional, kita akan bertemu kembali dengan banyak sekali mata kuliah yang sifatnya globalisasi. Pengumuman ini teknis untuk adik-adik sekalian, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Rudi ya, karena saya mendengar ada pertemuan semalam. Jadi nanti link absen akan saya bagikan di tengah-tengah perkuliahan, jadi untuk standby di kolom chat, kemudian juga mohon disimak di Vclass-nya masing-masing, karena ada absen juga, ya. Jadi Anda bisa absen di situ dan ambil materi di Vclass. Nah, jadi semuanya penting, mohon dicermati. Dan adik-adik jangan ragu ketika memang kalau ada materi yang tidak mengerti. Silakan untuk berdiskusi, kami dengan sangat terbuka, dan itu jadi kebanggaan kita untuk bisa menjelaskan semuanya ke adik-adik sekalian. Nah, kemudian adik-adik mungkin tadi mendengar juga diskusi para dosen berkenaan dengan pembayaran. Belum ada yang membayar UKT. Kami dari bagian hukum internasional mengambil kebijakan untuk membolehkan Anda semua yang belum membayar UKT untuk ikut. Tetapi permasalahannya Anda harus terdaftar di Vclass. Walaupun Anda tidak terdaftar di Siakadu, Anda terdaftar di Vclass dengan menghubungi dosennya. Ini perlu dipahami ya oleh adik-adik sekalian ya. Tolong hubungi dosen kelasnya masing-masing. Jangan sampai nanti di akhir perkuliahan baru datang. Nah, itu pasti kita tidak terima ya. Jadi sampai minggu depan kami terima rekan-rekan mahasiswa yang belum bayar UKT yang mau ikut perkuliahan. Tapi hubungi dosen kelasnya masing-masing, ya. Minta info dari teman-temannya atau menghadap ke bagian akademik untuk tahu di mana kelasnya. Seperti itu ya. Mohon diinformasikan ke rekan-rekan yang saya sebutkan tadi, yang punya kondisi yang seperti tadi. Saya pikir itu ya untuk bisa dicermati bersama. Nah, kemudian yang paling urgent juga untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang hadir pada saat ini, singkirkan sifat-sifat SMA-nya, artinya untuk cuek dan lain-lain. Kalau Anda cuek, dosennya lebih cuek. Nah, jadi kalau mau dibantu, bantu dosennya. Gimana caranya? Caranya mengikuti perkuliahan dan SOP dari dosen kelas masing-masing. Saya pikir itu pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Desi Hurulaini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bayu.
Kita akan mulai masuk ke materi yang dalam kesempatan ini akan disampaikan kepada Bapak Abdul Muthalib Tahar. Kami mohon para peserta mata kuliah untuk bisa tertib dan meng-unmute apabila ada pertanyaan dan sebagainya. Takut lupa misalnya ya, pas pemateri sedang menjelaskan bisa langsung bertanya di kolom chat. Jangan lupa tulis nama, MPM, dan dari kelas mana, nama dosen pengajar kelas yang Anda bergabung ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Abdul Muthalib Tahar SHMH untuk memberikan materinya. Kepada terima Bapak, kasih Bu Desi. silakan Bapak boleh udah bisa share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Wadek 1 ya, Bapak Dr. Rudinata Miharja, Pak Bayu PhD ya selaku Ketua Bagian HI, kemudian Ibu Desi ya selaku Sekretaris Bagian HI, kemudian ada Ibu Wirma selaku anggota Senat Fakultas Hukum inilah dan juga dosen Fakultas Hukum Bagian HI, juga ke lain naik ya, kemudian yang lain-lain ya yang tidak Bapak tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Dan juga kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang Bapak cintai ya, yang sekarang ini dalam mengikuti kuliah jumlahnya itu sekitar tadi dikatakan oleh Pak Wadek 1 ada 700 ya mahasiswa baru angkatan 2021 ya. Saudara mahasiswa, Bapak pada pagi hari ini mau menjelaskan ya mengenai hukum internasional dan perkembangannya dalam mata kuliah pengantar ya hukum internasional. Saudara ya, kalau kita bicara ya tentang hukum internasional, ini tentunya tidak terlepas ya. Tidak terlepas dari ya eksistensinya negara-negara yang ada di dunia ini yang sekarang saudara ya jumlahnya itu ya ada 193 negara. Jadi bicara tentang hukum internasional saudara ya kita tidak terlepas ya dari eksistensi ya negara-negara yang ada di dunia ini yang sekarang jumlahnya itu 193 negara. Lecet. Tolong mahasiswa itu jangan ngomong ya, di unmute dulu itu. Ya jangan ya, jadi tidak mengganggu Bapak ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ya keberadaan ya dari adanya 193 negara di dunia ini saudara ya. Ini ya dapat dikatakan sebagai ya suatu masyarakat internasional ya. Ya, jadi keberadaan dari 193 negara ini ya, Saudara, ini disebut ya dengan ya masyarakat internasional. Ya. Akan tetapi Saudara ya, keberadaan dari 193 negara ini yang ada di dunia sekarang ini ya belum cukup dikatakan sebagai suatu masyarakat internasional ya. Tapi harus memenuhi ya beberapa anasir ya yang lain. Yang pertama itu Saudara ya, di antara negara-negara itu ya
harus ada hubungan yang tetap dan terus-menerus, ya. Jadi di antara anggota, ya, negara-negara tadi, ya, itu harus ada hubungan yang tetap dan terus-menerus. Kemudian anasir yang kedua, saudara, ya, untuk mengatur hubungan yang tetap dan terus-menerus tersebut, ya, diperlukan adanya hukum. Ya. Dengan maksud apa? Supaya hubungan antar negara tersebut berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Ya. Kemudian unsur berikutnya, ya, bahwa di dalam masyarakat internasional, yaitu di dalam negara-negara, ya, walaupun sistem hukum positifnya itu antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya, tapi di sini, saudara, ada asas-asas hukum, ya, di mana asas-asas hukum ini, ya, ini akan memiliki kesamaan antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Jadi, ya, pada negara-negara, ya, tersebut, saudara, itu berlaku hukum nasional. Yang tentunya di sini hukum nasional yang berlaku di negara-negara tersebut, ya, itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya, ya. Tapi, ya, di sini ada satu asas hukum, ya. Jadi ada kesamaan, ya, di dalam asas-asas hukum. Jadi walaupun sistem hukum positif dari suatu negara-negara yang ada di dunia ini, saudara, berbeda antara satu dengan negara yang lainnya, ya, tapi, ya, memiliki asas-asas hukum yang bersamaan. Ya. Nah, apabila unsur-unsur ini, saudara, dipenuhi, ya, oleh, ya, masyarakat internasional tadi, maka di sini dapat dikatakan adanya masyarakat internasional, ya. Ya. Jadi keberadaan dari 193 negara yang sekarang ada di dunia ini, ya, ini belum dikatakan sebagai masyarakat internasional sebelum memenuhi ketiga, ya, unsur ini. Ya. Ya, kalau belum memenuhi ketiga unsur ini, ya, itu belum dikatakan sebagai masyarakat internasional. Ya. Nah, saudara, di sini, ya, unsur yang pertama tadi dikatakan adanya hubungan yang tetap dan terus-menerus, ya, di antara negara-negara, ya, satu sama lain. Kenapa kok harus melakukan hubungan yang terus-menerus? Ya, kita tahu, saudara, bahwa, ya, setiap negara itu memiliki sumber kekayaan yang berbeda. Ya, yang kedua memiliki, ya, iptek yang berbeda. Ya. Nah, adanya perbedaan, ya, dalam hal demikian, ini sudah tentu tidak ada suatu negara yang hidup mengisolasi diri, tapi harus, ya, melakukan hubungan, ya, dengan negara lain. Ya, misalnya Indonesia, saudara, ya, Indonesia itu negara kaya, ya, kekayaannya itu ada di wilayah daratan, ya, ya, kemudian juga, ya, di sini wilayah daratan beberapa perkebunan ada, ya, kemudian tambang-tambang minyak emas ada, ya, di lautan sumber kekayaan perikanannya juga tinggi, ya. Tapi di sini Indonesia masih apa? Ya, masih lemah, ya, di bidang iptek, ya. Misalnya, ya, seperti dikatakan tadi dari Ibu Desi, dalam masa pandemi ini, ya, kita membutuhkan vaksin, ya. Kita belum ada, ya, ahli-ahli yang bisa, ya, buat vaksin untuk melawan, ya, atau melindungi dari, ya, COVID-19.
Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, negara-negara maju seperti Amerika itu sudah punya ya vaksin yang namanya Moderna. Ya, kemudian BioNTech. Inggris punya yang namanya AstraZeneca. Cina punya Sinovac. Nah, kita nggak punya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau kita harus mengimpor. Nah, untuk bisa mengimpor ya ke negara-negara yang sudah ya memiliki vaksin, tentunya kita harus punya hubungan yang baik dengan Amerika, dengan Inggris, ya, dan dengan Cina, sehingga kita apa? Sehingga kita bisa mendapatkan vaksin tersebut ya dengan ya harga sampai di Indonesia itu sekitar 400.000. Jadi kalau you divaksin itu 400.000 ya, itu ya per orang itu. Makanya ya untuk pengadaan vaksin aja pemerintah Indonesia ini dia mengeluarkan anggaran yang sangat banyak ya, triliunan itu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ya suatu negara ini harus melakukan hubungan yang tetap dan terus-menerus. Nah, di negara Eropa itu saudara ya itu tidak punya yang namanya ya kelapa sawit gitu ya, nggak punya yang namanya produk ya crude oil ya. Nah, Indonesia punya, Malaysia punya, Vietnam punya. Nah, negara-negara Eropa ini harus ya melakukan hubungan baik dengan negara-negara ya Indonesia dan negara lain ya, supaya apa? Supaya bisa mengimpor ya crude oil ini untuk kebutuhan negaranya. Crude oil itu kalau di Eropa, saudara, ini bisa dimanfaatkan untuk banyak ya fungsi, bisa untuk oli ya, bisa untuk bikin mentega dan sebagainya ya. Jadi di sini unsur yang pertama ini harus ya ada ini ya, dan ini ya sampai sekarang ya memang ya negara-negara itu ya melakukan hubungan yang tetap dan terus-menerus. Nah, unsur yang kedua seperti Bapak katakan tadi ya, itu ya supaya hubungan antar negara ini berlangsung terus-menerus, jangka waktunya lama dan dalam situasi yang tertib, aman dan damai, maka diperlukan ya suatu aturan, yaitu ya di dalam hal ini adalah adanya hukum ya. Nah, untuk mengatur hubungan antar negara ini adalah ya hukum internasional tentunya. Ya. Kemudian tadi ya Bapak katakan bahwa walaupun setiap negara ini ya saudara memiliki ya sistem hukum positif yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya ya. Tapi di sini saudara bahwa negara-negara ini memiliki kesamaan dalam asas-asas hukum. Ya. Nah, asas-asas hukum ya ini sebagai unsur pengikat non material ya untuk mendukung adanya masyarakat internasional. Nah, asas-asas hukum itu apa saudara? Ya, kok sama? Apa saja itu? Ya, yaitu seperti dalam hukum pidana. Ya, itu ada asas ini Bapak masih ingat ya dari zaman Majapahit ya sampai sekarang ya. Sejak kuliah 78 ya. Asas nullum delictum nulla puna saina praevia leh punali. Ya, itu dalam hukum pidana terkenal benar. Ya, asas ini saudara, ini berlaku di negara-negara di dunia ini. Artinya apa itu? Tidak ada seorang pun dapat dipidana ya kecuali ya telah ada ya undang-undang yang mengatur tindakan perbuatan pidana itu. Itu dalam hukum pidana. Dalam hukum internasional khususnya dalam bidang perjanjian ya itu ada yang namanya Ajas Pacta Sunt Servanda ya. Nah, Ajas ini terkenal saudara baik perjanjian ya antar individu maupun perjanjian antar negara. Bahwa setiap perjanjian itu yang mengikat dan harus dilaksanakan ya. Kemudian dalam hukum internasional ya ada asas yang namanya apa? Ya, asas yang namanya par imparem non habet imperium.
Ya, bahwa suatu negara yang berdaulat, saudara, itu tidak bisa melaksanakan kedaulatannya di dalam negara yang lain, gitu ya. Nah, di sini saudara misalnya ada ya narapidana ya korupsi yang sudah dijatuhi hukuman ya oleh pengadilan ya negeri Jakarta Pusat dan mempunyai kekuatan hukum, kemudian melarikan diri ke luar negeri. Ya, sampai di luar negeri misalnya ya dia mengubah kewarganegaraannya dari warga negara Indonesia misalnya ke warganegaraan Belanda. Nah, di sini saudara ya, pemerintah Indonesia itu tidak bisa ya, petugas-petugas ya hukum yang berwenang di Indonesia itu tidak bisa serta-merta datang ke Belanda nangkap ya pelaku kejahatan korupsi tadi. Ya. Tapi di sini saudara ada prosedurnya. Ya, tapi kalau kita misalnya secara diam-diam menculik orang yang bersangkutan, kemudian dibawa ke Indonesia, itu merupakan apa? Pelanggaran hukum internasional. Ya, nah ini ada ya kemarin tuh berita ya tahun kemarin kalau salah itu ada berita ya apa namanya narapidana ya yang melakukan tindakan korupsi di Bank BNI itu melarikan diri ke luar negeri. Itu sudah putus ya pengadilan di Jakarta Pusat itu. Jakarta Selatan ya, bukan Jakarta Pusat. Kemudian dia melarikan diri ke luar negeri. Ya. Kemudian dia mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Belanda. Ya. Nah, nggak bisa itu kita ya mencomot orang itu dari Belanda ya tanpa sepengetahuan ya pemerintah Belanda. Nah, tapi kebetulan ya si koruptor ini ya berada di ya apa namanya Serbia. Nah, hubungan baik antara Indonesia dengan ya Serbia ini kemudian berdasarkan pada asas timbal balik resiprositas, maka ya apa namanya pihak berwenang Indonesia itu bisa mengambil ya koruptor Bank BNI yang berdiam ya sedang berada di Serbia itu akhirnya dipulangkan ke Indonesia untuk melaksanakan hukumannya di Indonesia. Nah ini ya, jadi ini azas-azas ini sama di antara negara yang satu dan di negara yang lain. Ini azas dalam hukum internasional ya. Ya, azas par imparem non ya habet ya par imparem non habet imperium. Suatu negara yang berdaulat ya tidak bisa melaksanakan kedaulatannya di negara lain. Nah, saudara, ya tadi Bapak katakan bahwa kita bicara tentang hukum internasional itu tidak terlepas ya dari keberadaan eksistensi dari negara-negara yang ada di dunia ini. Ya, ada negara Indonesia, Singapura tadi ya jumlahnya ada 193 negara. Nah, di dunia ini saudara ya, ini berlaku dua sistem hukum ya. Jadi di dunia ini berlaku dua sistem hukum. Yang pertama itu adalah hukum nasional ya. Dan yang kedua adalah hukum internasional ya. Ya. Nah, hukum nasional itu saudara ya Bapak katakan tadi ya bahwa hukum nasional pada setiap negara itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, hukum nasional itu secara ya mudah diartikan sebagai apa? Hukum yang mengatur ya. Hukum yang mengatur kehidupan ya nasional pada setiap negara yang bersangkutan. Nah, saudara, di sini sistem hukum nasional itu, makanya Bapak katakan sistem hukum nasional ya, ini mencakup berbagai hukum yang berlaku di negara itu untuk mengatur kehidupan negara ya. Ada hukum tata negara, ya, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, ada hukum lingkungan, ada hukum ya kesehatan dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kalau apa namanya hukum yang mengatur tentang apa namanya ya kenegaraan itu adalah hukum tata negara. Ya. Kemudian kalau hukum yang digunakan untuk mengatur bagaimana
aparatur negara itu menjalankan tugas dan fungsinya, itu adalah hukum administrasi negara. Nah, di sini mengenai sumbernya, saudara, ya. Kalau hukum nasional itu ya sumbernya itu adalah ketentuan-ketentuan ya dalam ya negara yang bersangkutan. Misalnya kalau bicara tentang hukum tata negara Indonesia, ya. Misalnya hukum tata negara Indonesia, sumbernya dari mana? Ya. Nah, di sini sumbernya, saudara, ya, adalah ya Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai hukum dasar, ya. Ya, hukum dasar, ya. Jadi UUD 45 itu sebagai hukum dasar. Kemudian apa lagi? Ya, kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu sekarang TAP MPR, ya. Tapi di sini saudara harus paham, TAP MPR di sini bukan TAP MPR baru, ya. Sekarang itu MPR nggak boleh lagi membuat aturan-aturan yang berlaku di luar, ya. MPR, ya, nggak boleh lagi. Tapi di sini yang dimaksud dengan ketetapan MPR ini adalah ketetapan MPR yang terdahulu, yang masih digunakan sebagai landasan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, kemudian apa lagi? Ya, berikutnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, itu ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan ya pemerintah pengganti undang-undang. Apalagi setelah itu, yaitu adanya ya peraturan pemerintah, adanya peraturan presiden, ya itu adalah ketentuan hukum yang mengatur ya hukum tata negara ya di Indonesia. Nah, di sini saudara juga ada yang namanya peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota. Nah, di sini juga yang masuk ke dalam peraturan perundangan itu saudara adalah ya keputusan menteri dan peraturan menteri. Itu masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di samping itu saudara, untuk sumber hukum tata negara adalah perjanjian internasional. Ya, itu menjadi sumber hukum nasional. Ya. Nah, saudara, berikutnya adalah hukum internasional. Ya. Apa itu hukum internasional, saudara? Ya, yaitu hukum yang ya keseluruhan kaidah. Ya, keseluruhan kaidah asas ya, kaidah norma asas yang mengatur hubungan. Yang mengatur hubungan atau persoalan ya yang melintasi batas-batas negara-negara. Antara siapa? Ya, antara negara dengan negara. Kemudian antara negara dengan subjek hukum bukan negara, dan antara subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, di sini sudah jelas saudara, dari definisinya saja ya, bahwa hukum internasional itu keseluruhan norma, kaidah, asas yang mengatur hubungan atau persoalan ya. Nah, hubungan ini bisa hubungan damai, ya persoalan ini bisa persoalan konflik dan persoalan-persoalan lain. Ya. Jadi ya yang diatur oleh hukum internasional itu adalah ya mengenai hubungan antar negara dan persoalan antar negara. Juga persoalan antara negara dengan subjek hukum bukan negara, dan persoalan atau hubungan antara subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, saudara, di sini ada kata-kata ya subjek hukum bukan negara. Nah, siapa ini? Yang namanya subjek hukum bukan negara ini. Ya. Subjek hukum negara bukan negara ini, saudara, yaitu pertama adalah organisasi internasional. Ya. Yang kedua adalah pihak berperang, ya, belligerent, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya kesatuan
atau kelompok bangsa yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan. Kemudian ada perkembangan berikutnya, saudara, ya, yaitu perusahaan, ya. Perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita, ya. Nah itu ya, itu yang namanya subjek hukum bukan negara, ya. Jadi hubungan, ya, kaidah norma asas tadi, saudara, itu mengatur hubungan persoalan antara negara dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, ya, antara ya negara dengan pihak berperang, antara negara dengan ya kelompok atau kesatuan bangsa yang sedang menuntut kemerdekaan, dan antara negara tadi ya dengan perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita, ya itu. Kemudian hubungan ini juga, saudara, hukum ini juga mengatur hubungan persoalan antara apa? Antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain. Nah, contohnya kemarin itu PBB, ya, itu membuat perjanjian dengan ya OECD, ya. OECD itu ya apa namanya, Organization of Economic Cooperation Development, ya. Itu ya itu antara ya antara apa namanya organisasi internasional dengan organisasi internasional yang lain, ya. Kemudian ya apa namanya hubungan antara OI dengan pihak berperang, ya, belligerent. Apakah ada ya tentunya, hanya Bapak ngomong, ya. Contohnya apa? Contohnya itu Liga Arab ketika perang saudara di Libya itu memberikan pengakuan, ya. Memberikan pengakuan kepada kelompok pemberontak yang melawan pemerintah, ya, yang melawan pemerintah Libya pada saat itu. Kemudian negara juga begitu, ya, pada saat itu negara itu memberikan pengakuan terhadap kelompok pemberontak yang ada di Libya yang sedang melawan pemerintahan, ya. Nah, kemudian juga, saudara, jadi hubungannya bisa OI dengan OI, bisa OI dengan Bedeheren, bisa OI dengan apa namanya kesatuan atau kelompok bangsa yang sedang berjuang menuntut ya kemerdekaan, ya. Jadi di sini, saudara, hukum internasional tadi ya sekumpulan kaidah norma termasuk azas, ya, yang mengatur hubungan, ya, tadi ya hubungan itu bisa hubungan damai, ya, hubungan untuk kepentingan dua negara, hubungan untuk kepentingan dua organisasi, termasuk persoalan yang timbul dalam hubungan antar negara, perang, ya, seperti sekarang apa yang terjadi di Afghanistan, ya. Afghanistan itu, saudara, ya, itu bukan pergantian negara, tapi hanya pergantian pemerintah, ya. Ini harus digarisbawahi, ya, pergantian pemerintah, ya. Yang pertama itu ya pemerintahan Ashraf Ghani dukungan Amerika digantikan ya sebenarnya belligerent, ya. Afghanistan itu Bapak ya bukan kelompok pemberontak, bukan teroris, ya, tapi kelompok belligerent. Tapi inilah ya negara-negara barat itu melakukan diskriminasi, ya, terhadap Taliban dikatakannya sebagai apa namanya teroris, ya. Tapi ya sebenarnya itu adalah kelompok pejuang, ya, kelompok pejuang, ya, yang ingin ya menumbangkan ya pemerintah negara lain yang mendukung ya pemerintah di Afghanistan, ya. Nah, jadi di situ, saudara, yang terjadi di apa namanya ini persoalan hubungan internasional juga, saudara, ya. Jadi persoalan ya pergantian pemerintah ya yang ada di Afghanistan ini adalah persoalan hubungan internasional. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah pengakuan, ya. Nah, persoalannya itu apakah ya memang selama ini ya kita sabar aja, kita nunggu yang lihat di berita, ya, dan memang suatu negara nggak boleh campur tangan itu. Tapi harapan Bapak di Afghanistan itu ya itu terbentuk suatu pemerintahan yang mengakomodasi ya kepentingan dari suku-suku yang ada di Afghanistan, ya, sehingga di situ terbentuk suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Nah, apabila ada suatu pemerintahan yang didukung oleh
ya rakyat, maka tentunya di sini ini berkaitan dengan masalah pengakuan perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu loh. Ya, ini berkaitan dengan pengakuan ya pemerintah, wakil-wakil pemerintah Afghanistan di ya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu gambaran saudara bahwa hubungan itu tadi ya, hubungan itu bisa hubungan damai, bisa hubungan konflik. Bagaimana kalau terjadi konflik antar negara? Itu diatur oleh hukum internasional. Ya, nanti Bapak di bawah ini ya bisa menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ya atau konflik bersenjata. Nah, saudara, ya kalau tadi hukum nasional itu sumbernya berasal dari hukum nasional dan juga ada yang berasal dari perjanjian-perjanjian, maka di sini ya sumber hukum internasional ini ada ya 4. Ya. Ini diatur di dalam ya Statuta Mahkamah Internasional pasal 38. Ya. Yang pertama itu adalah perjanjian-perjanjian internasional. Baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berada. Ini sudah Bapak singgung ya tadi. Yang keempat adalah putusan-putusan pengadilan dan doktrin ya. Jadi A sampai D ini adalah sumber ya pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Sedangkan sumber yang kelima atau poin E ini putusan-putusan organisasi internasional. Nah, putusan organisasi internasional ini saudara, ini merupakan sumber ya hasil dari perkembangan hukum internasional. Tadi yang dikatakan Bu Desi ya, itu apa? Protokol-protokol ya, protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO ya dalam rangka mencegah ya tertularnya ya individu-individu ini dari COVID-19. Ya. Nah, nanti Bapak akan coba uraikan satu persatu ya. Ini kalau waktunya masih panjang ya. Nah, saudara, bicara tentang sumber hukum internasional ya. Jadi pada awal perkembangannya, saudara, ya, hukum internasional itu ya sumbernya kebanyakan dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan internasional, ya. Jadi pada awal ya tumbuh eksisnya hukum internasional, itu sumber hukum internasional itu, saudara, ya itu berasal dari ya kebiasaan internasional. Nah, malahan saudara sampai dengan pertengahan abad ke-18 ya. Ini masih ada sarjana ya yang meragukan ya eksistensi dari hukum internasional ini. Ya, sampai abad ke-18 ya, pertengahan abad ke-18. Nah, di sini ada sarjana-sarjana di Eropa ya, antara lain di sini ya, ada John Austin, kemudian ada Thomas Hobbes, ada Provender, dan juga ada Jeremy Bentham. Nah, di sini saudara ya, John Austin yang hidup pada ya tahun 1790 sampai dengan 1859 ini mengatakan ya bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya ya. Ya, jadi yang namanya hukum internasional itu menurut John Austin itu bukan hukum internasional dalam arti yang sebenarnya, bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Ya. Melainkan hanya apa? Ya. Hanya suatu himpunan kaedah-kaedah ya, perilaku ya, kaedah-kaedah perilaku yang hanya memiliki kekuatan moral. Ya, ini menurut Austin ya, yang hidup pada 1790 sampai 1859.
Ya ini masih meragukan gitu ya. Meragukan eksistensi dari ya hukum internasional ini. Ya, yang mengatakan bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya. Ya, tapi hanya merupakan suatu himpunan kaidah-kaidah perilaku yang hanya memiliki kekuatan moral. Nah, rupanya saudara di sini ya, pendapat Austin ini dikaitkan dengan teori hukum yang dimilikinya pada masa itu, ya. Jadi di sini saudara, ya, teori hukum dari John Austin ini ya ada 3, ya. Yaitu pertama adalah divine law, ya hukum Tuhan atau hukum alam. Yang kedua adalah ya positive law, hukum positif. Dan yang ketiga adalah positive morality atau moral positif. Nah, saudara ya, menurut hukum positif teori ya yang kedua dari John Austin ini itu bahwa yang namanya hukum itu harus dibuat oleh suatu badan politik ya. Badan politik yang memiliki ya kewenangan, kekuasaan untuk membentuk undang-undang, membentuk hukum. Ya. Kalau di dalam masyarakat ya itu ada suatu ya aturan, norma ya yang tidak dibuat oleh badan yang berwenang, badan politik yang berwenang untuk membentuk hukum, itu bukan hukum. Ya, tapi hanya apa? Hanya merupakan suatu himpunan kaedah-kaedah perilaku yang hanya memiliki kekuatan moral ya. Nah, itu ya. Jadi yang terkenal itu adalah ya apa namanya? Teori hukum positifnya Austin ini, bahwa yang namanya hukum itu harus dibuat oleh badan politik yang berwenang membentuk hukum. Yang dalam ini adalah parlemen ya, atau badan lainnya itu pada masa itu. Kalau di dalam masyarakat itu ada suatu aturan, ada norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tapi dibuat ya tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu bukan hukum. Ya, tapi hanya ya perilaku, kaidah-kaidah perilaku saja yang hanya memiliki kekuatan moral. Nah, kita lihat ya pada masa itu ya. Pada masa itu seperti Bapak katakan tadi ya, bahwa hukum internasional itu sumbernya berasal dari kebiasaan internasional. Ya, apabila ya apa namanya hukum internasional tadi yang sumbernya dari kebiasaan internasional kemudian dikaitkan dengan teori positifnya John Austin, ya memang nggak ketemu ya bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti sebenarnya. Karena apa? Ya karena yang namanya hukum kebiasaan internasional itu tidak dibuat oleh suatu badan, tidak dibuat oleh suatu lembaga. Ya tapi karena apa? Tumbuh berkembangnya dari ya kebiasaan ya antar negara pada saat itu. Ya, itu ya. Maka di sini ya Austin mengatakan ya bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti sebenarnya. Nah ini ya. Jadi ini keraguan dari apa namanya John Austin terhadap hukum internasional. Ya, tuh. Kemudian ya dalam perkembangannya saudara ya sekarang ini ya kedudukan dari hukum sumber hukum internasional yang semula itu adalah kebiasaan internasional itu digantikan ya oleh perjanjian internasional. Makanya ya di dalam ya pasal 38 ayat 1B Statuta Mahkamah Internasional itu ya. Jadi Statuta Mahkamah Internasional itu dibentuk ya tahun 45 bersamaan dengan dibentuknya PBB ya. Tapi di sini saudara perlu ketahui yang namanya Statuta Mahkamah Internasional sekarang ini itu adalah berasal dari Statuta Internasional Permanent Court of International Justice (PCIJ) ya pada zaman
Liga Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1. Ya. Jadi ya statuta dari Mahkamah Internasional sekarang ini, saudara, ya itu ya berasal ya dari ya statuta dari Permanent Court of International Justice ya yang dibentuk ya setelah berakhirnya Perang Dunia I ya bersamaan dengan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa ya. Ya, itu ya. Bentar, Mas. Pri, bentar ya. Mama. Baik, kami persilakan kepada mahasiswa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Tanpa terkecuali untuk semua kelas. Baik, Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sama, Bu, saya juga nggak bisa. Oh ya, sebentar ya. Settingannya saya benerin sebentar. Bisa kok. Pakai email kampus. Iya benar. email.unila.ic memang bisa, tapi belum di setting yang dulu. Nanti saya rubah settingannya ya, bentar. Oke, saudara, Bapak lanjutkan ya. Ya, Bapak, siapa yang lain jangan ini dulu itu. Siapa itu? Dimatikan dulu itu. Kebiasaan ya. Dimatikan. Ya, suaranya matikan dulu. Biar Bapak yang ngomong ya. Oke, Bapak jelaskan lagi, saudara. Jadi, ya, Statuta Mahkamah Internasional sekarang ini berdasarkan kalau nggak salah pasal 96 Piagam PBB itu ya mengambil alih dari Statuta Permanent Court of International Justice. Jadi sama saja gitu, bunyinya seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Ya, kalau misalnya PCIJ itu dibentuk tahun 1920 ya, berarti sejak saat itu memang perjanjian internasional itu sebagai sumber utama ya hukum internasional. Nah, saudara, ya, jadi Bapak jelaskan lagi bahwa pada masa sekarang ini sumber utama dari hukum internasional itu, ya, yang terus berkembang itu adalah perjanjian-perjanjian internasional dan putusan-putusan organisasi internasional. Ya, oke, sekarang kita bicara dulu mengenai perjanjian-perjanjian internasional ya. Nah, saudara, mengenai perjanjian internasional ini Bapak hanya melihat dari ya satu aspek ya, yaitu dari pihak-pihak peserta perjanjian ya. Ya, ini dibedakan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Dalam sumber tadi dikatakan sumber utama adalah perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Nah, yang bersifat khusus ini, saudara, adalah perjanjian-perjanjian bilateral. Ya, sedangkan yang namanya ya perjanjian yang bersifat umum itu adalah perjanjian-perjanjian multilateral. Ya. Nah, apa itu perjanjian bilateral, saudara? Yaitu persetujuan. Yang namanya perjanjian itu persetujuan. Ya, persetujuan yang dibuat hanya antar dua negara. Ya, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Yang tersimpan dalam satu ya instrumen ya apapun ya bentuk yang penamaan dari instrumen tersebut. Jadi di sini, saudara, yang namanya perjanjian bilateral itu hanya perjanjian yang diadakan ya antara dua negara, mengatur hal khusus. Ya, mengatur hanya kepentingan dua negara. Ya, misalnya di bidang perdagangan. Ya, nah sekarang lagi butuh vaksin. Ini nggak bisa ngomong, "Oh, Amerika, aku minta ini ya, aku beli vaksin," nggak begitu. Ada perjanjian dulu. Perjanjian antara Indonesia dengan Amerika untuk ya bisa mendapatkan vaksin Moderna atau biotech ya.
Dengan Inggris ya juga begitu, membuat perjanjian bilateral. Ya, mendapatkan vaksin apa? Ya, vaksin AstraZeneca ya. Dengan itu ya bahwa Indonesia harus dapat jatah walaupun dengan beli ya vaksin Sinovac sebanyak berapa juta ya botol vaksin. Itu perjanjian bilateral ya, khusus untuk ya vaksin gitu loh. Ya banyak bidang-bidang lain, di bidang pendidikan ya, di bidang perdagangan dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian ya untuk perjanjian bilateral ya, walaupun disebut sumber HI, tapi ya bukan merupakan sumber HI secara langsung ya. Jadi yang namanya perjanjian bilateral itu tidak menjadi sumber HI secara langsung. Mengapa? Ya, artinya begini, ya, bahwa perjanjian bilateral ini, saudara, baru bisa menjadi sumber HI apabila misalnya tadi perjanjian antara Indonesia dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Cina mengenai pengadaan vaksin. Tapi ya salah satu pihak misalnya ini mencederai perjanjian itu, ya, tidak melaksanakan misalnya sebagian dari perjanjian itu. Nah, di sini yang namanya terjadi sengketa. Ya, sengketa memang bukan hanya melakukan diselesaikan melalui mahkamah internasional, bisa melalui tahap-tahap. Ya, negosiasi, mediasi dan seterusnya. Tapi misalnya ya nggak bisa diselesaikan secara damai, tapi langsung misalnya sepakat kedua negara itu untuk menyerahkan perkaranya ke mahkamah internasional. Nah, di sini saudara, ya, kalau suatu perkara ya prestasi perjanjian ini oleh kedua negara disepakati ya untuk menyerahkan perkaranya itu ke mahkamah internasional, maka di sini saudara, mahkamah internasional ya dalam menyelesaikan sengketa perjanjian bilateral mengenai pengadaan vaksin tadi itu ya berdasarkan perjanjian bilateral ya yang berkaitan dengan jual beli vaksin tadi, bukan dengan yang lain. Nah, di sinilah dikatakan bahwa perjanjian bilateral tadi menjadi sumber hukum internasional, ya, itu. Ya, baru dikatakan begitu, ya. Tapi yang namanya perjanjian multilateral, saudara, ini disebut dengan law making treaty, ya, perjanjian yang membentuk hukum, ya. Maka kalau konvensi perjanjian ya multilateral lainnya ini bisa secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Nah, ini definisi ya pengertian perjanjian multilateral hampir sama ya dengan perjanjian bilateral. Cuma ya yang namanya perjanjian multilateral ini adalah persetujuan yang diadakan ya antar atau oleh dua negara ya, oleh lebih dari dua negara ya, dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian mana saudara tersimpan dalam satu, dua atau lebih instrumen, apapun jenis ya nama ya bentuk dari instrumen tersebut. Nah, jadi saudara, yang namanya perjanjian itu persetujuan tadi ya, bentuknya secara tertulis, bisa dilakukan oleh dua negara atau lebih dari dua negara, diatur oleh hukum internasional. Nah, apa yang mengatur perjanjian ini? Ya, yang mengatur hukum perjanjian antar negara ini, saudara, adalah Konvensi ya Wina tahun 69 tentang hukum perjanjian. Ya, kemudian juga masih berlaku ya kebiasaan internasional. Jadi untuk perjanjian internasional, saudara, ya hukum yang mengaturnya itu adalah Konvensi Wina tahun 69 dan juga masih berlaku kebiasaan internasional. Beda dengan hukum laut. Ya, untuk hukum laut internasional itu sumbernya itu cuma konvensi ya, perjanjian-perjanjian dan asas-asas hukum internasional. Ya, tapi untuk kebiasaan itu enggak berlaku lagi. Ya, untuk
hukum laut ya, khususnya konvensi PBB tentang hukum laut atau disebut dengan KHL 1982. Ya, jadi saudara ya, yang namanya perjanjian itu ya tadi ya diadakannya kalau bilateral antara dua negara, kalau lebih dari dua negara namanya perjanjian multilateral. Ya, bentuknya itu tertulis diatur oleh hukum internasional tadi. Ya, yaitu Konvensi Jenewa, Konvensi Wina 69 dan ya hukum kebiasaan internasional. Kemudian juga saudara ya, perjanjian ini bukan hanya dibuat antara negara dengan negara ya. Ada ketentuan hukum internasional lain saudara yang mengatur perjanjian antara negara dengan negara dan antara OI dengan OI. Nah, di sini saudara ya, perjanjian yang mengatur perjanjian antara negara dengan OI dengan OI itu diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1986 ya. Itu mengatur pembuatan perjanjian antara negara dengan negara, negara dengan OI dan OI dengan OI ya. Nah, saudara ya, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa perjanjian-perjanjian multilateral baik dalam bentuk konvensi atau dalam bentuk treaty ya, ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Jumlahnya sangat banyak sekali ya, dan mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi perjanjian-perjanjian dalam bentuk konvensi atau dalam bentuk treaty ini jumlahnya sangat banyak dan hampir mengatur semua aspek kehidupan di dunia ini yang menyangkut ya atau berkaitan dengan aspek ya dimensi udara atau angkasa ya, menyangkut aspek ya dimensi laut dan juga menyangkut aspek ya dimensi darat dan hubungan-hubungan antar negara lainnya ya. Nah, di sini saudara Bapak mau menjelaskan ya. Jadi memberikan informasi ya, apa saja yang perjanjian apa saja yang mengatur ya dimensi ruang udaranya. Nah, ini. Ya. Ini saudara ya. Ya, di poin A ini saudara, ini adalah perjanjian mengatur mengenai ruang udara publik ya. Jadi untuk berkaitan dengan masalah ruang udara publik ini diatur dalam konvensi-konvensi ini. Ya. Nah, kalau untuk ya ketentuan konvensi yang mengatur dimensi ya udara privat ini ya di tayangan warna ungu ini. Ya. Nah, dengan adanya kedua konvensi ini, saudara, maka muncul cabang-cabang hukum internasional yang lain, ya. Ya, maka muncul sini ada yang namanya hukum udara. Ya. Nah, hukum udara ini ya bisa dibedakan antara hukum udara publik dan hukum udara privat. Nah, hukum udara publik ini yang ngajar adalah Bapak Naik Siregar ya, dan juga Bapak sendiri ya. Nah, untuk hukum udara privat ini sebenarnya orang perdata ini ya ngajarin, tapi sebenarnya kalau kita mau, tapi agak susah ya ini. Ya, hukum udara privat ini ya biasanya kita ajarkan ya. Jadi kita kalau bicara itu selama ini kita kuliah ya karena do SKS dibagi dua ya. Satu itu hukum udaranya, satu hukum angkasanya. Jadi ya untuk membahas tentang hukum udara privat ini ya sangat kurang waktunya, nggak ada waktu yang jelas itu. Hukum udara publik aja ini ya tidak semuanya dikemukakan ini, hanya inti-intinya saja ya. Ya. Nah, kemudian ada ketentuan hukum atau konvensi ya atau perjanjian yang mengatur ruang angkasa, saudara, yang disebut dengan Perjanjian Moskow. Tahun 67 disebut dengan ya Moscow Treaty ya. Ini mengenai apa? Izin Pak Tolib. Ya. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Waduh. Setelah itu ya, kita oke. bisa tanya jawab. Terima kasih. Oke.
Makasih Ibu Desi. Jadi ini ya ketentuan apa namanya adanya Treaty of Moscow Treaty Amendment ini memunculkan pengetahuan baru, yaitu adanya hukum ruang angkasa. Nah, kemudian ya perjanjian-perjanjian yang mengatur kehidupan manusia dalam dimensi laut. Ini ada konvensi-konvensi secara banyak sekali ya. Ada konvensi hukum laut 82 dan ada beberapa konvensi lainnya. Ya. Dan di sini Saudara untuk dimensi laut ini diatur oleh ya bidang hukum yang berbeda. Ya, ada hukum laut internasional, ada hukum maritim. Nah, di kita di Fakultas Hukum Unida ya masih publik ya, hukum lautnya publik. Tapi di UBL di mana Bapak ngajar itu diganti ya. Diganti namanya hukum maritim. Ya, ini namanya hukum maritim. Jadi sebagian Bapak materinya itu untuk maritim itu adalah laut pada umumnya dulu, baru ya khusus membahas masalah apa namanya hukum maritimnya. Nah, kemudian juga Saudara, ya ada ketentuan konvensi yang mengatur tentang lingkungan, ya, lingkungan laut, ya. Nah, maka ini muncul ya cabang hukum yang namanya hukum lingkungan internasional. Ya kalau nggak salah di Fakultas Hukum jurusan HI ada ya Bu Desi ya hukum lingkungan internasional ya. Kalau nggak salah ada ya itu. Mata kuliah minat. Nah Saudara ya kemudian ada konvensi-konvensi lain ya. Ini konvensi yang mengatur hubungan antar negara tapi dalam hubungan konflik perang gitu loh ya. Nah Saudara di sini jika terjadi konflik perang antar negara ya maka akan berlaku ketentuan hukum ini ya ketentuan perjanjian-perjanjian ini ya ada konvensi Jenewa 49 tentang ya perbaikan keadaan luka yang sakit ya dalam pertempuran darat ada juga untuk pertempuran ya di laut ada konvensi tentang tawanan perang tentang perlindungan penduduk sipil di waktu perang ya kemudian juga ada protokol Jenewa 177 ada protokol tambahan Jenewa 297. Protokol Jenewa 1977 ini untuk perang antar negara ya, sedangkan protokol Jenewa kedua 197 untuk perang ya dalam negeri, perang saudara. Ini Indonesia ya belum meratifikasi protokol tambahan kedua 1977 ini ya. Kemarin dibahas dalam seminar webinar di Universitas Trisakti ya. Ini karena ya memberi kesempatan itu ya. Jadi ini memang bahaya kalau kita meratifikasi. Kenapa? Jika terjadi sengketa-sengketa, ya gerakan separatis, itu kita bisa menuntut diberlakukannya konvensi ini. Ini bahaya. Bisa memecah belah. Ya, jadi Bapak juga nggak setuju Indonesia untuk segera meratifikasi. Nah, Saudara, ya dengan adanya konvensi-konvensi ini, maka muncul ya bidang hukum cabang HI, yaitu ya hukum humaniter internasional. Ya, nah di bidang hak asasi manusia, Saudara, ini banyak konvensi-konvensi. Maka di kita ya dengan adanya konvensi-konvensi ini, maka ya di kita di Fakultas Hukum ini diajarkan mata kuliah yang namanya ya hukum ya hak asasi manusia. Tapi kalau nggak salah ini dipegang oleh orang HTN ya, Desi ya, itu ya. Iya, HTN Pak, kontrak. Iya HTN, makanya itu. Mestinya itu separuh HI untuk internasionalnya, konvensi yang lainnya untuk nasionalnya itu mereka orang HTN. Tapi ya ini harus Bu Desi, Pak Bayu kerjasama dengan orang HTN. Bagaimana kalau ada apa namanya kompilasi ya dosen yang mengajar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tapi ini kalau nggak salah mata kuliah pilihan ya, bukan mata kuliah wajib fakultas. Kemudian Saudara untuk ya ada konvensi yang mengatur hubungan antar negara. Hubungan antar negara itu bisa yang namanya hubungan ya bidang politik namanya hukum diplomatik ya, kemudian ada hukum yang mengatur hubungan dagang. Ini diatur dalam apa namanya konvensi Wina tahun 63 tentang hubungan konsuler. Nah, Saudara ya, tadi ya sumber yang lain ini sebagai penutup ya Bu Desi ya. Ini banyak lainnya, ini enggak ke ini. Jadi sumber yang berikutnya, yang terakhir Saudara, adalah putusan-putusan organisasi internasional. Ya, nah di sini Saudara, yang namanya putusan organisasi internasional itu bisa putusan orhan, juga bisa putusan-putusan dari badan khusus PBB. Ya, jadi Saudara, ya putusan-putusan PBB ya yang memiliki efek
pengaruh hukum itu antara lain adalah putusan-putusan Majelis Umum PBB ya. Ya. Dalam bentuk deklarasi biasanya ya. Itu ya bisa menjadi sumber hukum internasional ya. Walaupun penerimaannya ada yang secara sukarela ya. Tapi yang jelas bahwa ada beberapa keputusan Majelis Umum ini ya menjadi sumber hukum internasional. Misalnya resolusi 1514, resolusi 1541 tahun 60. Kemudian resolusi 2625 tahun 70. Itu menjadi sumber hukum internasional gitu ya. Itu. Kemudian Saudara ya, tadi Bapak katakan ada putusan-putusan dari badan-badan khusus ya. Misalnya tadi ya WHO, ada FAO. Nah ini ya ada yang namanya protokol. Rupanya kemarin itu dalam rangka untuk mencegah ya dengan mudah menyebarnya COVID-19 kepada manusia, maka ada situ protokol ya WHO mengenai ya penggunaan tadi ya penggunaan 3M ya kalau nggak salah ya 3M itu ya itu berlaku ya. Walaupun itu penerimaannya secara sukarela, tapi memang dalam fakta sekarang ini Indonesia mengikuti apa yang ya dibuat oleh WHO. Jadi di bidang perikanan juga ada Saudara ya. Jadi FAO itu mengeluarkan ya guidance, pedoman-pedoman dalam rangka penangkapan ikan ya di laut lepas itu. Ya ini juga sama ya guidance ini ya pengikatannya itu secara sukarela. Tapi Indonesia termasuk negara yang menggunakan guidance tadi putusan FAO itu bisa digunakan untuk mengatur penangkapan ikan di JTE maupun di dalam perairan JTE maupun ya di perairan Indonesia lainnya. Nah cukup itu dulu Pak Ibu Desi ya terima kasih kepada saudara yang masih gabung dengan kami dalam kuliah umum ini. Bapak tutup untuk sementara dengan billahi taufik ya terima kasih pada ya saudara ya atas perhatiannya mengikuti kuliah ini ya Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab, Pak, Bapak. Silakan. Ya silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, 3 pertanyaan dulu yang saya bacakan. Yang pertama dari Aulia Junita, kelas Pak Bayu. Aulia Junita bertanya, sumber HI salah satunya adalah kebiasaan internasional yang telah diakui sebagai hukum. Contohnya apa, Pak? Ini pertanyaan dari Aulia. Kemudian pertanyaan kedua dari pertanyaannya ini kayaknya rada panjang. Dari Salsa Fadila Putri, kelas Pak Rudi. Pertanyaannya Pak, jika seseorang WNI memakai narkotika di salah satu negara yang melegalkan narkotika, ketika dia kembali ke Indonesia dan terbukti positif narkotika, padahal WNI tersebut tidak memakai narkotikanya di Indonesia, apakah hukum nasional Indonesia masih berlaku untuk WNI tersebut? Apakah hukum internasional dengan hukum nasional bisa bertentangan? Jadi ada 2 Pak pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak. Yang ketiga dari Ricardo Syaputra Raja Guguk, kelas Pak Bayu Sujatmiko juga. Oh, kelas Pak Bayu nih, rajin-rajinannya ya. Ada satu momen di mana salah satu negara adidaya seperti Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada negara lain. Pertanyaannya adalah, apakah status setiap negara itu sama rata? Yang dengan kata lain, negara kecil seperti Djibouti atau Moldova boleh menjatuhkan sanksi terhadap salah satu negara besar seperti misalnya Jepang. Ataukah sanksi tersebut hanya boleh dijatuhkan oleh kelima negara Dewan Keamanan Tetap PBB yang menyandang hak veto? Oke, masih banyak Pak pertanyaan, masih ada sekitar 15 pertanyaan lagi, tapi itu 3 teratas ya. Silakan kepada Pak Abdul Muthalib. Makasih Bu Desi, sampai jam 9.40 ya, masih 20 menit lagi ya. Iya Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya mengenai kebiasaan umum ya yang menjadi hukum ya. Jadi begini contohnya, ini hanya contohnya aja. Nanti uraiannya pada waktu kuliah ya. Contohnya nih begini, saudara ya. Jadi mengenai penggunaan ya bendera putih ketika belum ditemukan alat telekomunikasi, handphone atau yang lainnya ya.
Nah, saudara, dalam peperangan itu penggunaan bendera putih itu sebagai ya bendera parlementer, ya. Artinya apa? Jadi untuk mendatangi pihak musuh dalam rangka untuk misalnya ceasefire, gencatan senjata atau perundingan untuk menghentikan perang, maka ya salah satu pihak itu bisa menggunakan bendera putih datang pihak lawan, maka itu tidak boleh dibunuh. Itu dulu ya. Tapi sekarang misalnya apa? Mengenai hubungan-hubungan diplomatik, saudara. Ya. Jadi hubungan diplomatik antar negara dahulu itu hanya berdasarkan pada ya kebiasaan. Jadi suatu negara menempatkan perwakilannya di negara lain, terus ya negara lainnya juga sebaliknya menempatkan perwakilannya ya kepada negara yang pertama kali tadi mengirimkan wakilnya. Nah, kepada mereka itu diberikan hak-hak kekebalan. Nah, di situ lama-kelamaan mereka ya dari hubungan diplomatik tadi, hubungan antar negara tadi itu ya itu semula berdasarkan pada hukum kebiasaan, tapi sekarang sudah kodifikasi di dalam Konvensi Wina 61 tentang hubungan diplomatik. Jadi dulunya itu hubungan diplomatik itu adalah hubungan berdasarkan pada hukum kebiasaan, ya gitu ya. Kemudian juga mengenai pemberian pelindungan terhadap perlakuan ya terhadap tawanan perang secara manusiawi. Ini ya semulanya berdasarkan pada ya hukum kebiasaan. Kemudian dikodifikasi dalam konvensi Jenewa tahun 1928 dulu ya, kemudian digantikan dengan konvensi Jenewa tahun 1949 yang seperti Bapak katakan tadi. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua ya, itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi ya apabila seseorang misalnya di luar negeri dia ya menghisap ganja. Ya, menghisap ganja ya, kemudian dia kembali ke Indonesia ya. Kemudian berdasarkan pada pemeriksaan misalnya di kesehatan di bandar udara ternyata mereka itu positif. Nah, di sini saudara ya ketentuan hukum, jadi hukum Indonesia ya. Ini kalau kita berdasarkan bahwa hukum Indonesia itu ya ada suatu azas bahwa hukum Indonesia berlaku pada orang-orang yang melakukan kejahatan di luar negeri. Itu azasnya ada ya di dalam pasal 1 atau pasal 2 ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia ya maka ya orang tersebut kalau memang benar positif ya itu bisa ya dikenai pidana. Ya, artinya apa? Tapi biasanya begini ya, pidananya enggak seperti orang yang menjual sabu ya. Tapi kalau dia sebagai pemakai paling ya untuk direhabilitasi saja. Ya, itu ya. Jadi ini ya ketentuan dalam hukum pidana Indonesia itu bahwa hukum pidana Indonesia itu berlaku ya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di luar negeri. Misalnya ada warga negara Indonesia 5 orang merampok di Malaysia, kemudian lari ke Indonesia, ya maka di sini kalau ketangkap ke Indonesia, kelima perampok ya yang melakukan kejahatan di luar negeri ini bisa dipidana di Indonesia, ya itu. Kemudian pertanyaan nomor 3, sanksi ekonomi. Nah, saudara di sini ya, ini udah terlalu jauh juga bagus ya. Jadi sanksi ekonomi itu saudara dijatuhkan oleh siapa? Oleh Dewan Keamanan PBB ya. Terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Misalnya ya di sini Dewan Keamanan pernah menjatuhkan ya dan masih berlaku ya sanksi ekonomi ya terhadap Iran. Karena Iran ini bandel terus melakukan pengayaan terhadap uraniumnya ya untuk membuat bom atom. Kemudian juga Korea Utara. Korea Utara itu keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir ya. Kemudian membuat juga rudal-rudal yang berkepala nuklir. Ini juga diberikan sanksi ekonomi. Nah, kalau Dewan Keamanan PBB saudara menjatuhkan sanksi ekonomi kepada suatu negara, maka sanksi itu berlaku untuk ya semua anggota PBB. Kalau sekarang ini jumlahnya 193 negara, maka sanksi Dewan Keamanan tadi itu mengikat ya 193 negara. Ya.
Nah, di sini saudara, kalau misalnya ini pernah ada terjadi, ya, tempo hari pernah terjadi ada kapal-kapal ya apa namanya milik Korea Utara. Kapal Korea Utara ini membawa batu bara ya yang mau diekspor ke apa namanya Iran ya. Tapi di tengah laut ya itu ketahuan oleh ya angkatan laut negara kita. Ya dihentikan, kemudian dibawa dulu ke pelabuhan terdekat, kemudian pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ya, kemudian ada deal bahwa kapal itu ya tidak ditangkap di Indonesia, ya tapi dibawa ke ya apa namanya dibawa ke Amerika. Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia juga sebagai negara ya anggota PBB itu punya kewajiban untuk menahan kapal itu. Karena apa tahu bahwa Korea ini sedang dijatuhi sanksi ekonomi, tidak boleh melakukan ekspor apapun ya ke negara-negara ya lainnya. Nah di sini ya ini, jadi ya hanya berlakunya itu saudara ya apa namanya ya berlaku untuk seluruh anggota PBB. Ya demikian juga ya kalau misalnya ya jadi sanksi ekonomi ini saudara dijatuhkannya itu oleh Dewan Keamanan ya. Bukan oleh negara ya, Dewan Keamanan biasanya kalau ada sanksi ekonomi itu menerapkan pasal 7. Ya, pasal 7 Piagam PBB, bisa pasal bab 7 Piagam PBB, pasalnya bisa pasal 40, bisa pasal 41 Piagam PBB. Baru diberikan sanksi ekonomi. Nah, sanksi ekonomi ini Saudara, apabila ya negara itu setelah diperingatkan dengan apa namanya putusan resolusi sebelumnya tapi tidak mematuhi, barulah ya Dewan Keamanan akan memberikan sanksi yang lebih berat, yaitu tadi ya, memberikan sanksi ekonomi. Jadi sanksi ekonominya ini saudara yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota PBB. Ini diatur dalam ya pasal 24 dan pasal 25 Piagam PBB. Itu ya. Silakan Bu Desi, masih ada waktu berapa ini? Masih ada waktu 13 menit lagi. Iya, masih ada waktu 13 menit lagi. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Tentang diplomat yang berlindung di balik kekebalan diplomat saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di negara tempat ia bertugas. Seperti apa, Pak? Itu pertanyaan pertama. Saya bacain 3 ya, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan HI dengan hukum dunia? Pertanyaan dari Auli Pradina. Ya. Kelas Bapak Rudi Natamiharja. Pertanyaan ketiga dari Aulia Junita. Kelas Pak Bayu. Pertanyaannya sama ya, ini udah diajukan tadi. Yang pertama tadi apa, Bu Desi? Apabila ada diplomat yang menggunakan kekebalan hukumnya di negara penerima, Pak. Oh, oke. Jadi begini ya, saudara ya, mengenai apa namanya masalah diplomat ini ya. Jadi biasanya kalau suatu ya seorang Pak. Apa namanya? Ya, siapa lagi? Satu lagi dari Ratih Ayu Ardia. Apabila seorang terpidana dari negara A melarikan diri ke sebuah negara B, sedangkan hubungan antara negara A dan B tidak baik atau sedang bertikai, bagaimana tindak lanjutnya? Silakan, Pak. Oke, jadi yang pertama tadi ya mengenai apa namanya mengenai para diplomat ya. Jadi diplomat, jadi yang dimaksud diplomat itu saudara bisa duta besar ya, bisa apa namanya wakil bisa sekretaris 1, 2, 3 dan orang-orang yang memiliki jabatan atau pangkat diplomat itu disebut dengan diplomat. Nah di sini saudara ya untuk para diplomat ini harus menjalankan tugasnya ya. Jadi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Wina tahun 61 tentang hubungan diplomatik ya. Itu. Ya, jadi kalau ada seorang diplomat ini melaksanakan apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ya apa namanya tugasnya sebagai seorang diplomat, misalnya mengumpulkan dokumen-dokumen rahasia dari negara tempat di mana dia diakreditasi, kemudian ketahuan, maka tidak ada hukuman ya.
ya, maka orang tersebut oleh ya diplomat tersebut ya oleh negara di mana dia ditempatkan itu ya di persona non gratakan ya. Di persona ya non grata artinya sebagai orang atau diplomat yang tidak dipercayai lagi. Maka diusir ya, dipulangkan itu. Nah, biasanya ini sifatnya ya reprisiositas ya. Jadi timbal balik, biasanya negara ya lainnya juga begitu, mengusir diplomat negara yang tadi mengusir ya pulang ke negaranya. Nah, itu aja ya. Jadi untuk itu. Yang ketiga apa tadi, Bu Desi? Orang melarikan diri ya? Bukan apa? Yang kedua, Bu Desi. Lupa, melarikan apa? diri, Pak. Melarikan diri, melakukan sebuah tindak pidana, kemudian melarikan diri di antara kedua negara tersebut sedang bertikai. Apa tindak lanjutnya, Pak? Nah, ini ya, ini susahnya gini ya. Jadi kalau apa namanya ada seorang apa namanya melakukan suatu kejahatan kemudian melarikan diri ya ke luar negeri ya, apalagi negara yang bersangkutan ini ada konflik ya dengan negara yang lainnya ya. Maka di sini ya ini agak sulit ya karena begini ya saudara ya. Untuk memulangkan ya narapidana itu apa namanya yang melarikan diri ke luar negeri itu hanya ada dua ya caranya. Pertama itu adalah ya antara kedua negara memiliki perjanjian ekstradisi ya. Itu ya ekstradisi. Jadi kalau nggak punya perjanjian ekstradisi nggak bisa ya apa namanya kedua negara ya memulangkan apa namanya pelaku kejahatan warga negaranya yang melarikan diri di negara satu dengan lainnya ya itu. Yang kedua antara kedua negara ini ya ada hubungan baik gitu ya, hubungan bersahabat gitu ya. Ini yang disebut dengan hubungan diplomatik yang baik ya. Artinya apa? Bisa permintaannya itu dimintakan ya oleh Jaksa Agung atau Kapolri ya, itu melewati ya Kementerian Luar Negeri baru melewati Kementerian Negeri negara lain, Kementerian Luar Negeri negara lain baru menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung setempat. Ya baru menyerahkannya itu kepada petugas yang lebih rendahnya lagi. Ini agak sulit ya. Seperti Bapak katakan dalam kasus Waworuntu ya itu karena ada hubungan baik kan ya antara Indonesia ya dengan Serbia ya dengan pemerintah Serbia. Dan juga ini kenapa? Ya karena pemerintah ini sudah pernah ya memulangkan seorang apa namanya tersangka ya pelaku kejahatan di negara Serbia ya dipulangkan itu ya dia pulangkan ke negara Serbia. Nah ini yang disebut dengan apa namanya hubungan baik dengan menerapkan azas timbal balik resiprositas gitu ya itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata larinya itu ke negara yang ya dalam suatu konflik ya memang menunggu. Ya kalau kejahatannya besar sekali menunggu sampai kedua negara itu ya hubungannya baik kembali gitu. Ya, baik kembali. Tapi kalau misalnya nggak ini ya nunggu sampai lama gitu. Ya, nggak bisa ya. Karena harus tadi ya kalau tidak ada perjanjian ya apa namanya ekstradisi maka ya cara memulangkan ya tersangka terpidana itu ya dengan cara melakukan ya hubungan diplomatik ya itu melalui prosedur diplomatik ya. Oke, Bu Desi, yang lain? Ya Pak, ada dua pertanyaan lagi yang tadi sebelumnya sudah saya bacakan. Apa beda HI dengan hukum dunia? Terus ini Pak, banyak sekali pertanyaan tentang kasus Afghanistan ya. Inti pertanyaannya bagaimana sebenarnya ambil alih negara Afghanistan oleh Taliban ini dilihat dari perspektif hukum internasional. Jadi banyak yang bertanya tentang itu, saya resum saja, tapi inti pertanyaannya sama ke arah sana. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Desi. Jadi mengenai Afghanistan saudara ya, ini sebenarnya kasusnya itu perang saudara ya. Perang saudara itulah. Kamu tadi Bapak katakan ya, seperti ini aja ya. Dalam kasus di Sudan ya. Sudan itu tadinya negara kesatuan ya. Sudan itu dulu negara kesatuan, tapi memberontak. Alasannya apa? Ya, Sudan Selatan memberontak alasannya bahwa ya pemerintah pusat melakukan diskriminasi. Akhirnya perang saudara ya. Perang saudara tapi diakui oleh apa namanya negara-negara Eropa, makanya dengan cepat gitu loh. Dengan cepat ya menang dalam serang perang saudara tersebut
ya, kemudian jadilah negara Sudan Selatan yang sekarang ini sudah diakui sebagai negara yang ke-193 negara itu adalah terakhir adalah Sudan Selatan. Nah, demikian juga saudara mengenai ya apa namanya kasus di Afghanistan. Itu perang saudara, ya, perang saudara itu. Ya, perang saudara antara kelompok ya yang menamakan dirinya itu Taliban ya dengan kelompok ya apa namanya pemerintah dukungan ya dari Amerika. Nah, masalah Taliban ini saudara ya ini bukan sekarang. Ini dari tahun 96 sampai tahun 2000 ya. Jadi ya pernah ketika Rusia ya Uni Soviet itu menduduki Afghanistan ya. Itu Amerika mendukung Taliban itu untuk memerangi Soviet supaya hengkang dari ya apa namanya hengkang dari Afghanistan. Pemerintahan dipegang oleh ya apa namanya pemerintah oleh Taliban. Tapi Taliban saat itu memang ya menerapkan hukum internasional, hukumnya itu hukum Islam tapi ya apa namanya hukum Islamnya itu ortodok gitu loh ya. Ya, dan sangat keras menjatuhkan hukuman-hukuman. Nah, makanya hanya bertahan sampai apa namanya 2001 ya. Nah, 2001 diambil alih oleh apa namanya pemerintah sekarang yang terakhir itu dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani ya, dukungan Amerika. Nah, Taliban yang tersingkir tadi saudara, ini tidak berhenti. Jadi tetap berjuang ya bagaimana supaya pemerintah yang sekarang berlaku ya Presiden Ashraf Ghani dukungan Amerika itu bisa tumbang ya. Nah jangka waktunya agak lama juga saudara ya. Bayangin aja itu, selama 20 tahun kalau nggak salah ya, selama 20 tahun itu. Amerika itu sudah triliunan rupiah ya, supaya tetap bisa bertahan, nyatanya kalah. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah di sini saudara, Taliban itu tadi Bapak katakan, itu jangan dikatakan sebagai kelompok teroris. Ya, memang dulu-dulunya Taliban 96, 2001 bisa lah. Ya. Nah kalau sekarang tuh jangan ya. Taliban sekarang jangan dikatakan sebagai kelompok teroris, tapi sebagai kelompok pejuang untuk menumbangkan rejim Presiden Ashraf Ghani yang didukung oleh Amerika. Nah, runtuhnya itu ya Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani karena apa? Memang secara ikhlas ya apa namanya Amerika itu menarik ya pasukannya dari ya Afghanistan. Makanya ya Taliban yang sudah mahir dalam peperangan bisa dengan cepat menguasai Kabul dan sekarang ya memegang pemerintahan di ya Afghanistan. Ya, Bapak katakan tadi dari awal ya supaya ya sekarang itu ya memang negara-negara barat itu umumnya ngojok-ngojokin aja, manas-manasi ya. Tapi seharusnya itu sebagai negara ya itu bagaimana supaya ya apa namanya kelompok Taliban yang berkuasa ini bisa mengayomi seluruh suku-suku yang ada di ya Afghanistan ini. Jadi mereka dapat membentuk pemerintahan yang bisa melindungi rakyatnya, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya, makanya sampai sekarang itu belum kelihatan siapa presidennya, pemimpinnya, siapa perdana menterinya, siapa menteri dalam negerinya dan sebagainya. Ya, kita tunggu aja ya. Nah, yang penting lagi ke depannya itu saudara, ya. Bahwa pemerintah Taliban sekarang itu memiliki wakil ya. Memiliki wakil di Majelis Umum PBB ya. Nah ini ya, ini yang paling penting karena begini ya, dulu Cina itu saudara, ya Cina itu dulu ada dua, Cina daratan RRC dan Cina Taiwan. Ya, pada waktu tahun 60-an ya, itu yang jadi wakil PBB Dewan Keamanan PBB ya di Majelis Umum itu Cina Taiwan. Ya. Nah, Cina ini melalui lobby akhirnya akhirnya apa? Ya, menyingkirkan Cina Taiwan keluar dari PBB. Sekarang itu yang menjadi anggota PBB di Majelis Umum Dewan Keamanan itu adalah Cina Daratan RRC. Nah, begitu ya. Jadi juga begitu. Ya, bagaimana kedepannya ini pemerintah yang sekarang berkuasa ini mendapatkan pengakuan ya. Ya, pengakuan dari negara-negara dulu termasuk Indonesia ya. Tapi ini Indonesia masih menunggu ini ya, masih menunggu. Indonesia takutnya tadi ya bahwa pemerintah sekarang ini Taliban itu sama dengan Taliban 96 2001 ya. Ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena kemarin aja ya
apa namanya kelompok-kelompok dari ya apa namanya ISIS ya itu kan pada ditembak mati ya gitu ya. Ini karena ini bahayanya kalau dalam Taliban ini masih tadi kelompok ISIS ya. Ini bahayanya. Kenapa? Mereka itulah yang akan membuat kisruh negara ya. Nah itu ya, saudara ya. Jadi kita harapannya itu supaya pemerintah Taliban ini mendapat pengakuan dari negara-negara lain yang sudah itu kalau nggak salah Arab Saudi ya, kemudian Cina, Rusia ya. Indonesia ini belum ada ya. Tapi sepanjang perwakilan diplomatiknya ya tidak ditarik dari Kabul, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Indonesia itu secara ya diam-diam itu mengakui pemerintahan Taliban. Ya, persoalan yang berikutnya tadi, apakah ya Taliban ini wakilnya diizinkan duduk di ya majelis umum atau tidak? Ini persoalannya ya. Ya ini persoalannya. Oke. Gimana Bu Desi? Ya, udah lewat 1 menit ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Muthalib atas penjelasannya yang mungkin membuka cakrawala berpikir kita tentang wawasan perkembangan dari hukum internasional terkini. Dan tentu saja apa yang dijelaskan Pak Abdul Muthalib itu hanya sebagian kecil dari materi-materi dalam pengantar hukum internasional, tapi ini akan menjadi pemantik bagi kalian semua supaya kalian bisa jauh lebih tertarik lagi bergabung di bagian hukum internasional. Banyak juga yang bertanya di kolom chat tentang kalau saya terkendala dengan bahasa bagaimana Bapak Ibu gitu ya. Nanti seiring dengan perjalanan sambil belajar, termasuk kakak-kakak di bagian hukum internasional itu akan siap sedia membantu kalian di persoalan kendala bahasa gitu ya. Sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan Pak Abdul Muthalib, dan sebenarnya masih banyak sekali Pak, pertanyaannya masih 25 pertanyaan lagi yang dengan tidak mengurangi semangat kalian belajar, jawabannya Bapak nggak mungkin bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Nanti silakan kalian kembali berdiskusi di kelasnya masing-masing sesuai dengan dosen pengajarnya masing-masing gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Abdul Muthalib, ada closing statement dari Bapak mungkin? Cukup? Ya, jadi begini aja saudara, nanti kalian ya apa namanya kuliah pada kelasnya masing-masing ya, dan apa namanya ya banyaknya bertanya ya, dan banyaknya baca buku, serta banyaklah ya saudara ngikuti berita-berita ya di TVRI atau baca koran ya. Ini dalam rangka pengembangan wawasan ya, wawasan kalian dan pengetahuan juga di bidang hukum internasional. Gitu aja Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Abdul Muthalib. Dari Bapak Ibu dosen bagian HI yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah masih ada yang bergabung bersama kami, Bapak Ibu dosen HI yang lain? Cukup Pak, Bu Desi, dari saya cukup. Oh, cukup. Baik, Bu Meli, cukup Nak. Baik, terima kasih Pak Naik, Bu Meli yang masih dengan setia bergabung di frekuensi yang sama. Para mahasiswa sekalian, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kuliah perdana kita di pengantar hukum internasional. Minggu depan, di Jumat depan, pada pukul 8, kalian dipersilakan untuk masuk ke kelas masing-masing. Saya selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan absen. Saya akan booking absen. Terima kasih Bu Pak. 15 menit dari sekarang ya. Saya akan tutup link absen 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bapak. Sama ya, Bapak Lab ya. Terima kasih. Lab ya, ada tamu.
Baik Kak, saya izin live ya. Saya udah matiin rekamannya juga. Yang di saya udah saya matiin ya. Dinda. Yang belum live, silakan bisa live ya. Nah.